Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar kawan-kawan? Semoga kita selalu dalam lindungannya, amin. Baik, pada kesempatan pagi kali ini saya berada di kebun cabai saya ya, yang tepat berusia 24 hari setelah tanam. 24 hari setelah tanam. Kondisinya sekarang seperti ini. Ini yang subur, yang pertumbuhannya normal seperti ini. Tunas-tunas airnya itu udah panjang, dan dari bentuk tanamannya itu, batang tanamannya memperlihatkan bahwasanya tanaman ini kokoh. Namun juga ada yang masih seperti ini. Kalau ini dulu karena sulaman ya, sempat mati, tak ganti, jadi pertumbuhannya seperti ini. Nah, tuh. Yang ini memperlihatkan bahwa tunas-tunas airnya itu sudah panjang ya. Sebenarnya fase usia seperti ini sudah bisa dipasangi ajir. Tapi memang karena belum ada ajir, sama saya belum sempat ya. Saya juga kalau ke sawah, ke kebun ini cuman kalau melakukan penyemprotan sama pemupukan. Selebihnya itu nggak pernah saya cek ya. Jadi bisa dikatakan ini cabai saya kurang perawatan ini. Kalau yang di sebelah selatan itu, sebenarnya tanaman cabai saya ini juga terkena virus Gemini atau virus kuning. Ini contohnya. Cuman kalau virus Gemini kayak gini, ini tenang saja, kalau kita rawat ini masih bisa berproduksi maksimal. Karena apa? Karena walaupun terkena kuning, cuman di sini pucuknya itu masih halus, dan tanaman ini udah mau mecah cabang itu ya, udah kelihatan tuh. Tuh. Mau bercabang, dan calon bunganya itu udah kelihatan. Nah, berarti bisa disimpulkan bahwasannya beberapa tanaman cabai saya ini udah mulai masuk fase generatif, karena cabangnya sudah mulai kelihatan. Seperti itu ya. Dan juga ada yang kerdil seperti ini. Ya wajar lah. Kalau melakukan pemupukan via selang infus, pasti ada 1-2 yang pertumbuhannya kurang, karena memang bisa disebabkan selang infusnya yang di sini itu rapat, jadi nggak keluar pupuk. Akibatnya asupan makanannya di sini kurang. Bisa disebabkan salah satunya seperti itu. Oke, kita cek yang di sebelah sana, yang biasa yang tinggi-tinggi itu ya, seperti apa. Takutnya pada roboh. Video saya skip dulu. Ini tanaman saya, rumput-rumputnya itu banyak banget ya. Rumputnya kandel, karena memang jarang banget dicek. Akibatnya rumputnya seperti ini. Itu mungkin besok atau pas melakukan pemupukan saya bakal bersihin rumput-rumputnya. Oh ya, di sini juga tanaman saya sebenarnya itu terkena ulat. Tuh. Ulat ini ya, ini yang dinamakan ulat geraya. Ulat ini yang makan daun cabai kita. Akibatnya daun cabai kita itu grepes seperti itu. Nah, ulat ini kalau nggak segera ditangani, ini perkembangan populasinya itu agak cepat ya kalau ulat ya, apalagi kondisi cuaca itu sering gerimis. Ini juga calon terkena virus Gemini itu. Ya dimaklumin aja, karena di sini populasi kutu kebulnya itu banyak. Maklum di sebelah kiri persis itu tanaman terong tua, dan di sebelah kanan itu tanaman jagung sudah tua, yang dulunya itu terkena hama parah banget. Seperti itu ya.
Oke, kita langsung ke sana. Dan gak memungkiri ya, ini saya menemukan salah satu tanaman itu habis terkena keriting. Cuman kalau dilihat dari daun barunya, ini sudah menandakan tanaman ini akan pulih. Kalau yang di bawah itu kan keriting banget itu. Kalau di atasnya menandakan ini tanaman mau pulih. Sorry. Seperti itu ya. Yang jelas untuk insektisida atau amunisi saya nggak nutup-nutupi. Kalian bisa menirunya atau punya siasat lain, monggo. Saya hanya di sini hanya berbagi ya. Kita langsung ke sana aja sambil ngecek yang di sana. Baik sedulur, ini sudah sampai di sebelah pinggir desa ya yang tanamannya tinggi-tinggi. Ya saya memang keburu pengen ngecek di sini karena takutnya pada roboh ya, karena di sini itu setiap hari hujan dan hujannya itu lebat-lebat dan kondisi tanaman saya itu belum dikasih ajir, makanya saya takut pada roboh. Ini kondisinya tanamannya sudah tinggi-tinggi seperti ini ya. Ini 24 hari setelah tanam. Dan ada salah satu tanaman itu udah bercabang. Itu menandakan fase generatif sudah mulai tiba. Dan ini juga tuh, itu ya, ini juga, ini daunnya lebar-lebar ya. Ya, kondisinya seperti ini. Nah, itu yang di sebelah utara. Kalau dilihat dari kejauhan seperti ini ya. Oke, baik, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan penyepreian yang ke-7. 24 hari saya melakukan penyepreian yang ke-7. Dimana penyepreian kali ini saya menggunakan amunisinya itu sama dengan penyepreian yang pertama. Yang pertama ya, kalau diperhatikan sistem cara penyepreian saya itu, untuk penyepreian yang pertama, yang kedua, yang ketiga, itu obatnya beda-beda, dan yang keempat, kelima, keenam itu kembali lagi. Seperti kalau yang keempat berarti insektisidanya sama dengan penyepreian yang pertama, yang kelima berarti insektisidanya sama dengan penyepreian yang kedua, dan yang keenam sama dengan penyepreian yang ketiga. Ini yang ketujuh berarti kembali lagi seperti penyepreian yang pertama, itu insektisidanya ya. Seperti itu. Baik, kita langsung saja menuju insektisida yang saya gunakan. Kita langsung menuju ke sana, di tengah-tengah sebelah sana. Video saya skip dulu. Baik sedulur, ini untuk penyepreian yang ke-7 saya akan menggunakan insektisida seperti dengan insektisida penyepreian yang pertama, yaitu saya menggunakan bahan aktif Metomil ya, dengan merek dengan Dangkai. Insektisida ini dikhususkan untuk membasmi ulat gerayak. Seperti yang saya perlihatkan tadi, bahwasanya ada salah satu tanaman cabai saya itu terkena ulat ya. Kalau untuk masalah ulat gerayak, khususnya yang makan daun itu, menggunakan insektisida berbahan aktif Metomil itu masih mampu. Kita nggak harus menggunakan bahan aktif yang macam-macam ya. Kalau semisal tanaman kita itu belum rimbun banget, bahan aktif Metomil itu masih mampu. Sebenarnya untuk mengatasi ulat gerayak itu banyak bahan aktif yang bisa ya. Salah satunya Metomil ini sendiri, yang kedua emamectin benzoat, yang ketiga chlorfenapir atau asefat, itu juga bisa ya. Kalau sudah parah bisa menggunakan spinotoram dan sulfoxalfor, itu juga bisa. Nah, karena ini kondisinya belum parah, baru ada beberapa ya tanaman, malah saya cuma lihatnya itu satu tanaman yang terkena ulat, itu pun kondisi tanamannya belum rimbun, jadi menggunakan insektisida Metomil itu masih mampu. Tapi untuk kalian, misal tanaman kalian sudah terkena ulat dan umurnya segini, kondisinya sama dengan tanaman saya, tapi kalian hanya mempunyai insektisida yang untuk mengatasi ulat itu bukan bahan aktif Metomil, nggak apa-apa, itu dipakai aja daripada kalian harus membelinya lagi, seperti itu ya. Karena kebetulan saya di sini mempunyai bahan aktif Metomil, saya akan menggunakan bahan aktif Metomil. Karena kelebihan dari bahan aktif Metomil itu, menurut saya sendiri ya, walaupun di sini tertera hanya untuk mengatasi ulat, tapi pada kenyataan di lapangan kutu-kutuan pun bisa mati kalau kena insektisida ini. Nah,
insektisida ini bersifat racun kontak lambung. Berarti menggunakan insektisida yang bersifat kontak itu dipastikan kita menyemprotnya harus merata ya. Karena kalau semisal hama sasarannya itu nggak kena dengan insektisida yang kita gunakan, itu nggak akan mati. Seperti itu ya. Saya ulangi lagi, kalau semisal kalian tanamannya terkena ulat, kalian bisa menggunakan insektisida dan bahan aktif metomil. Nah, tapi nggak usah harus sama merek dagang, nggak harus sama merek dagang, bebas bisa menggunakan apapun. Dan kalau kalian di rumah itu punya insektisida dan bahan aktif lain yang dikhususkan untuk ulat, bisa kalian gunakan daripada kalian harus membelinya lagi, seperti itu ya. Jelas ya. Nah, nanti ini untuk penyempraiannya, untuk dosisnya, per tangkinya cukup menggunakan 1 sendok makan, seperti itu. Dan selain insektisida, saya juga menggunakan fungisida dengan merek dagang Sagrinil, bahan aktifnya itu klorotalonil. Karena sekarang musim hujan, jadi tanaman kita rawan sekali akan penyakit yang disebabkan oleh jamur dan bakteri. Makanya kalau musim hujan kita lebih menekankan ke fungisidanya. Kalau untuk perkembangan hama, populasi hama itu sebenarnya nggak terlalu banyak kalau di musim hujan ya. Tapi untuk perkembangbiakan jamur dan bakteri itu cepat banget. Makanya kita tekankan ke fungisida, seperti itu ya. Seperti penyempraian yang kemarin itu, sebenarnya juga tanaman saya itu ada beberapa yang terkena bercak daun. Bahkan untuk saat ini tadi saya lihat kalau nggak salah ada 2 atau 3 yang masih terkena bercak daun. Nah, makanya saya akan menggunakan fungisida. Fungisida yang saya gunakan kali ini merek dagang klorotalonil. Sebenarnya untuk fungisida saya juga melakukan fungisidanya itu rolling. Kalau kalian perhatikan, fungisida yang saya gunakan itu bahan aktifnya mancozeb dan klorotalonil. Itu dilakukan penyemprotannya itu bergantian terus. Dan fungisidanya ada insektisidanya ada 3 macam. Yang pertama bahan aktif metomil, kedua imidacloprid, dan yang ketiga abamectin. Itu juga dilakukan penyemprotannya itu rolling terus, bergantian terus ya. Tapi kalau saya pribadi itu juga sambil dicek perkembangan tanaman seperti apa. Oke. Nah, nanti untuk dalam 1 tangki saya akan menggunakan fungisida ini 1 sendok makan. Jelas ya. Dan jangan lupakan nanti itu pupuk daun. Pupuk daun itu Topsil B ya. Topsil D, Topsil daun. Ini sebenarnya pupuk cara kerjanya hampir mirip dengan gandasil daun. Nah, ini nanti dosisnya 2 sendok makan, tapi ini karena mau habis, kemungkinan ini juga 2 sendok makan. Tinggal sisanya, kalaupun masih lebih ya juga lebihnya dikit, nanti saya langsung masukkan semuanya saja. Dan jangan lupakan perekat, karena perekat ini penting banget apalagi di fase musim penghujan. Karena perekat ini cara kerjanya itu untuk memperkuat daya kerja pestisida dan membuat pestisida itu tidak mudah tercuci kalau terkena air hujan. Seperti itu ya. Nah, untuk perekatnya saya akan menggunakan 20 ml karena sekarang musim hujan. Kalau musim kemarau saya biasa menggunakan 10 ml. Jelas ya. Oke, saya ulangi. Pada penyempraian yang ke-7 saya akan menggunakan insektisida dengan bahan aktif ini ya. Dan bahan aktif metomil itu 1 sendok makan, dan fungisida dengan bahan aktif klorotalonil 1 sendok makan. Nanti pupuk daunnya itu 2 sendok makan, dan perekatnya 20 ml. Ini sudah saya siapkan air, tapi seperti biasa ya, kalau saya mau sambil bikin video sambil ambil ini itu susah. Jadi cara pengoplosannya saya skip aja. Yang jelas untuk amunisi kali ini seperti itu ya. Oke. Baik sedulur, ini sudah saya lakukan pengoplosannya, dimana ini berisi yang pertama insektisida metomil itu 1 sendok makan, yang kedua fungisida klorotalonil itu 1 sendok makan ya. Dan yang ketiga itu untuk Topsil D atau juga gandasil D
itu 2 sendok makan, dan yang terakhir itu berekatnya 20 ml. Ini sudah saya lakukan pengoplosan, tinggal kita masukkan ke dalam tangki. Oke, sudah dimasukkan ke dalam tangki, tinggal kita penuhin airnya dan kita langsung melakukan penyemprotan. Baik ya, seperti itu saja ya untuk tips penyepraian ke-7 kali ini. Jangan lupa dukungannya di channel ini dengan cara like, subscribe, dan yang lain-lain ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.